Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Adi Sugianto. Saya dari Universitas Pamulang. Saya berasal dari kelas 03 TPLE 004 dengan NIM 22 10 11 40 12 92 dengan dosen Pak Firman Pratama, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi static routing untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pertama, akan saya jelaskan apa itu routing. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni static routing dan dynamic routing. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi label routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing antara lain network destination, jaringan tujuan, subnet mask, jaringan tujuan, dan gateway. Gateway bisa berupa next hop, IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface, interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Uh, Begitu penjelasannya dan sekarang mari kita implementasikan di Cisco Packet Tracer. Ini ya router implementasi static routingnya dengan dua router, kemudian juga dua hub ya, dua switch maksud saya. Ini juga switch juga. Terus di sini ada PC. PC-nya saya buat 4. Oke. Saya hubungkan seperti ini. Ke sini. Begitu pula dari switch-nya ke routernya. Kemudian dari PC ke switch menggunakan kabel straight ya kita. Nah, kemudian ada di sini saya menggunakan serial serial DCI. Ya, oke. Kita notes dulu agar tidak lupa 192. Nanti ini akan kita set ya IP-nya. Seperti ini. Nanti di sini untuk gateway-nya. Kemudian di sini saya akan buat IP untuk routernya ya. Ini untuk router yang kedua. Di sini saya akan buat untuk gateway network yang kedua. Ini IP address komputernya, PC-nya. Turunan dari IP network. Ini 2.3 ya.
Nah, udah seperti ini, kita lakukan config untuk IP-nya. Config IP-nya samakan ya, 192.168.1.2. Untuk gateway-nya ini ya, 1.1. Sama dengan yang PC-nya. IP-nya adalah 1.3. Oh, sorry. Oke. Oke, kemudian di sini juga 2.2 ya. 2.3, 2.1 untuk gateway-nya. Saya coba cek ulang untuk PC yang ini. Belum ada gateway-nya. Kita set. Kita lihat bahwa PC 2 ini terhubung ya. Berwarna hijau. Untuk itu mungkin saya akan mulai mengkonfig routernya. Enable dulu, masuk ke config, masuk ke interface SE 2.0 ya. Itu 2.0. Coba saya cek. Oh. Dan ini FA 00, oke. Kita add IP-nya ya, di set 168.10.1 dengan gateway 255.255.255.0. Kalau create 6. Oke, udah selesai no shutdown. Kemudian kita X, kemudian masuk ke interface FA 00. Di sini kita set gateway-nya ini address 192.168.1.1.255.255.255.0. No SH. Oke, udah no SH. Kita X dulu. Kemudian lakukan hal yang sama ya di router yang kedua. Ini CLI. No. Kemudian masuk enable const integer SE 2/0 untuk Oke, ini untuk ngeset IP address-nya ya. 168.10.2 no SH. Oh, oke. Karena belum dimasukkan gateway-nya ya. Kemudian no shutdown. Kemudian X dulu ya. Masuk ke interface FA. Interface FA 0/0. IP address 192.1 ini untuk gateway-nya juga. No SH ya. Change to state to up. Kemudian nanti kita exit sih ini. Kita X.
udah SH terus di X. Eh, oke, lanjut ya. Ini udah hijau semua ya. Koneksinya tinggal kita routing aja. Lanjut ke routing ini. Dari sini untuk routing itu dari eh, saat ini kita lagi ada di router satu. Nah, saya mau routing di sini polanya adalah IP route, terus ini adalah network yang akan kita tuju ya, 2.0. Kamu ini kalian 2, kita ambil networknya saja jadi 2.0. Kemudian mas tujuannya ya, subnet mas tujuannya. Nah, kemudian di sini adalah next hop. Next hop alamat IP hop berikutnya yang dapat digunakan untuk menjangkau jaringan tersebut. Karena untuk menjangkau jaringan ini kita harus melewati routingnya dulu ya. 168.10.2 ya. Oke. Oke. Sudah cukup. Lanjut di sebelah sini ya. Sama IP root. Saya mau ke 192.168.1.0 255.255.255.0. Nah, next hopnya adalah 192.168.10.1. Oke. Nah, kita bisa tes nih untuk antar uh, PC yang masih dalam satu switch itu sukses ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah beda router? Oh, mungkin kita coba lagi. Nah, biasanya memang pertama kali dicoba itu fail, tapi kalau udah ke sananya sih aman. Nah, nanti dicoba lagi sukses. Karena pertama biasanya masih mencoba mengkonekkan ya. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Kalau dari sini mau transfer ke sini ya. Kita coba cek. Ya, itu melalui dulu switchnya, router, kemudian routernya lagi ke switch, baru ke PC tujuan, dikembalikan lagi responnya oleh PC tujuan ke PC asalnya. Oke, sudah seperti itu ya teman-teman untuk prosesnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.